Hasan mengatakan bahwa Yesus sudah menanggung penyaliban itu, menanggung semua dosa pengikutnya, maka dibantah Yeskiel 18:20. Yeskiel 18:20 mengatakan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Jadi tidak ada yang yang menanggung dosa, nggak ada itu. Semua dosa, semua pahala itu ditebus oleh diri sendiri, bukan ditebus oleh orang lain. Silakan. Ya, tadi Anda bilang takdir, sekarang tebus diri sendiri. Gimana sih, brother? Oke, aku jawab ya. Semuanya dari diri sendiri, Pak. Bukan nggak ada ditebus-tebus seperti Yesus. Gitu. Oke, berarti Anda bilang tadi diksi Anda yang aku kutip, menebus dirinya sendiri gitu ya. Sebelah kanan, saya bacakan ya. Duduk di sebelah kanan, perhatikan. Ungkapan sebelah kanan adalah suatu ungkapan alegoris. Kata kanan digunakan oleh orang Yahudi. Ini termnya Yahudi ya, terminologi orang Yahudi sebagai simbol kekuasaan. Ya, kalau kita baca contohnya dalam Keluaran 15:16, tangan kananmu Yod He Vav He, mulia karena kekuasaan tangan kananmu Yod He Vav He menghancurkan musuh. Jadi dalam Kristen itu kanan itu berbicara surga, kiri itu berbicara neraka. Segampang itu, berada. Jadi di surga itu tidak ada Tuhan kami dua. Yesus duduk di surga, ada itu ajaran memalukan itu, berada. Dari Pak Pendeta Ben bahwa itu adalah alegoris, ternyata itu adalah tipu-tipu. Ini adalah kesaksian dari Stefanus. Stefanus melihat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ini bukan alegoris ya, Pak, tetapi kesaksian dari Stefanus. Silakan, Pak. Bantu teman. Itu di kisah di Panit ya. Jadi otak saya blank itu. Ya, di dalam kisah Stefanus itu, brother. Kisah 17 ya. Coba sebentar. Kisah 7 mungkin ya. Ya, kisah 7 ya. Oke, siap. Aku lihat ya, Pak. Jadi kata kanan itu adalah kata alegoris ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Elohim dan Yesus berdiri di sebelah kanan Elohim. Ya, ini ya. Oke. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Elohim. Wah, di sebelah kanan lagi ini. Maka ada berapa entitas itu? Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinganya serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jiwa mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ini Saulus sudah ada di sini ya. Saulus nanti yang jadi rasulnya Yesus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, iya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Persoalannya apa, brother? Iya, kesoalannya kan bukan dua entitas di sana. Tadi Anda mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itu adalah alegoris atau perumpamaan. Ternyata tidak. Dibantah di Kisah Para Rasul 7:55, ini bukan kata alegoris tapi kesaksian dari Stefanus. Stefanus dengan penuh Roh Kudus melihat langit terbelah dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa gitu. Oke, ini bukan alegoris, Pak, ini peristiwa. Udah aku ini jawab. Peristiwa. Anda mau percaya tidak terserah. Ayat 59. Gitu, ayat diskusinya ini kok kayak gitu. Ya kan, masa ya percaya atau tidak percaya? Masa saya harus yakinkan ini kan perkataan Anda jadi di dalam kitab Kristen. Anda, Pak Ben. Ini aku bacakan ya. Gimana diskusinya kayak ini? Ini aku baca apa Ustadz dengar ya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Apa makna ini buat Anda apa? Enggak, saya enggak bercerita ke sana. Yang saya ceritakan adalah kesaksian Stefanus, bahwa Stefanus melihat dua entitas di surga. Ada Allah, ada Yesus yang berdiri di kanan Allah. Berarti bukan gitu. Satu kesatuan, dua entitas. Ya, kemudian Anda berkata, ini terserah Anda. Oh, kok terserah saya? Diskusi nggak kayak gitu. Oke, aku lihat dulu. Apa yang tertulis itu Anda pelajari dulu. Kalau nggak tahu, Anda cukup bilang ke saya, Pak Ustadz, saya nggak tahu Pak Ustadz. Ya udah aman, wes gitu.
Jangan kemudian Anda saya mencoba udah jawab tadi ini aligoris. Itu bahasa aligoris. Pak, itu Anda bukan mau alegoris, percaya. itu kesaksian. Sekarang Kesaksian berbeda dengan alegoris. Sekarang pertanyaannya begini Bapak, apakah di surga itu ada dua Tuhan? Coba Anda, aku tanya Anda kan mencoba mendesak saya di dalam pemahaman keyakinan saya. Aku sekarang coba komparasi kepada Anda, apakah Tuhan di surga itu ada dua, Tuhan Allah? Coba Anda jawab. Nggak ada Tuhan, Ya udah selesai. Ini berarti ini bahasa aligoris, bahasa aligoris itu Bapak. bukan alegoris. Suatu kesaksian itu adalah suatu peristiwa yang dilihat oleh seseorang, maka disebut itu adalah kesaksian. Alegoris adalah kata perumpamaan, berbeda Pak, konteksnya aja ini berbeda ini jauh berbeda. Ayo. Iya, ya betul. Bukan alegoris ya, bukan alegoris. Sepakat. Itu aligoris Pak. Saya jawab aligoris. Anda mau percaya nggak terserah ya. Ayo, Oke. udah kalau terserah. Nanti aku terserah. cari. Gini Nanti aku kalau cari. terserah diskusinya Iya, ya oke. ya Nanti itulah. aku cari. Karena Anda nggak paham di sini. Ada Anda file saya, pendeta Pak. loh. Anda pendeta, Aduh, tetapi nggak- ketika kita nggak pertanyakan usah. Alkitab Anda kemudian mengatakan terserah. Gimana ini? Oke, aku sudah jawab tadi Pak. Itu bahasa aligoris. Saya kan bawa data tadi Bapak. Jadi Anda paksa. Jadi memang ada beberapa saya nanti coba eksposisi terjemahannya bagaimana Oke, itu. baca definisi Oke, dari perhatikan. kesaksian, kemudian kesaksian itu apa dan alegoris itu apa. Anda bedakan dulu Iya konteksnya. nanti. baru Anda Oke, ngomong kita sama saya. next saja dulu di situ. Aku udah jawab, tapi menurut Anda nggak Baik, memuaskan Pak. ya terserah aja Saya dulu. masih Ya, belum- silakan. Saya masih belum puas ini sebenarnya ini ya. Pengennya H2H ini sama Mas Turben ini. Ya. Saya minta waktu Begini, 2 Pak. menit, boleh 3 menit Bang Dewa, sedikit saja. Cuman baik, ini baik. aja. Ya, Pak Ben, kalau gini ya, menurut Pak Ben itu di dalam baik dalam keyakinan Pak Ben ataupun dalam keilmuan Pak Ben, sebetulnya Pak Ben memahami maut atau mati itu seperti apa ya, Pak Ben ya? Iya. Ya maut itu, mati itu roh meninggalkan daging, brother. Ada definisi lain nggak selain itu, Pak Ben? Itu aja lah, nggak usah terlalu panjang nanti jadi bingung kita sendiri. Oke, siap, bagus. Nah, tadi kan Pak Ben gini ya, Pak Ben mengatakan tuh bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri kan begitu ya. Ketika dan diksi Pak Ben itu, narasi Pak Ben itu adalah bahwa Tuhan itu mati kan begitu. Yesus mati, Allah mati. Nggak ada soal dengan Allah mati, siapa yang mengendalikan dunia itu nggak ada soal kan begitu ya. Iya. Nah, tapi Rohnya tetap eksis. Ya, ya. Nah, tapi ketika masalah Allah mati itu, gitu ya, untuk mengidentifikasi bahwa apakah dia benar-benar Allah, gitu ya, Tuhan. Nah, bagaimana Pak Ben mengkompromikan dengan 1 Timotius 6:16 gitu, Apa yang itu, mengatakan baca? dialah satu-satunya yang tidak tunduk terhadap maut, gitu ya, satu-satunya yang tidak tunduk terhadap maut. Dan tadi saya pegang ya definisi maut tadi ya, berpisahnya antara roh dan badan gitu. Ya. Nah, bersemayam dalam terang. Nah, itu nanti aja nextnya. Nah, yang pertama aja, dialah satu-satunya yang tidak tunduk terhadap maut, yaitu Tuhan gitu. Nah, tadi Pak Ben mengatakan bahwa Yesus atau Bapa itu sendiri atau Allah itu sendiri, Iya. dia telah mati. Nah, bagaimana Bapak Ben mengkompromikannya bahwa ternyata di dalam 1 Timotius 6:16 tidak masuk nih kriteria sebagai Tuhan gitu, sebagai Allah. Gimana Pak Ben? Ya, aku baca dulu ya. 1 Timotius 6:16. Ya, oke, aku baca ya. Saya nggak lama lagi ya kawan-kawan ya. Saya agak ini. Bentar nih. dulu Pak Ben, Iya. bentar Bang dulu. Dewa dulu. Saya sebentar aja jawab saja. Kalau saya nggak perlu jawaban sampai mentok ya. Habis kereta api saya nggak nyambung-nyambung itu kawan. Ya, Karena mungkin- potong-potong sama Pak Ben Coba. kereta apinya, jadi wajar. Iya gitu ya. Oke, Udah ketemu belum, perhatikan. Mas? Ya ini ketemu nih. Aku lihat dulu tutupnya. Ya pesan penutup ayat 15. Ya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Menjawab ini adalah Yohanes 1 ayat 18, brother. Gimana coba? Ya, Yohanes 1:18 bunyinya. Kenapa nggak Ya. menjawabnya dengan realitas gitu? Maksudnya Bi- dengan realitas yang diyakini oleh Pak Ben gitu. Bahwa Ya, Yesus ini- mati.
Ya keyakinan saya brother adalah lewat firman Tuhan. Saya baca begini. Tadi kan Anda mendengar nggak penjelasan saya kenosis inkarnasi? Oke. Iya, Kalau Anda itu tidak bab mendengar, ini aku baca ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di dada Bapa. Dialah Tapi yang itu menyatakan. saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu, Pak Ben. Iya, Saya biar tanya, Pak Ben mengatakan, biar Pak Ben terkoneksi, fokus. brother. Ya, Tuhan sebentar, yang tidak jangan dihubung-hubungkan. terhampiri. Terkoneksi. Berarti- Ya, sebentar, kok sebentar. begitu, Enggak. brother. Sebentar gini, saya Tuhan tidak yang bahas tidak masalah terhampirinya. terlihat itu kan nggak Enggak, terlihat saya nggak bahas kan? itu. Nggak- Oke, bahasan Saya nggak bahas. Anda yang Pak Anda Ben, bahas apa? supaya- Silakan. Supaya Pak Ben memberikan jawaban yang proper, dengarkan dulu ya. Saya belum masuk ke koma yang berikutnya. Dialah yang bersemayam dalam terang dan lain-lain. Itu saya belum masuk. Masuk di 6:16 itu, 1 Timotius 6:16, dialah satu-satunya yang tidak tunduk terhadap maut. Kalau di dalam Yunani itu apa itu atanasia, yang free of the death, bebas dari kematian, tidak boleh dia mati hanya 1 detik pun. Dan kita sepakat tadi yang namanya mati itu adalah berpisahnya roh dari tubuh. Pak Ben mati, roh Pak Ben berpisah, tubuh Pak Ben berpisah. Saya tidak bertanya roh itu mati atau tidak. Yang saya tanya adalah menurut 1 Timotius 6:16 ini, Tuhan itu adalah, Allah itu adalah dia yang tidak boleh tunduk pada maut. Nah sekarang Pak Ben tadi mengatakan Yesus dan bahkan Allah dengan Bapaknya sendiri itu dia mati. Nah, Sekarang bagaimana Pak Ben begini, brother. memperbaiki? kita angkat dulu eksistensi Tuhan itu apa dalam konteks Kristen kan begitu. Kita berbeda di dalam hal itu. Oke. Adalah Enggak. dijelaskan Tadi di kita sudah dalam pegang definisinya sama. 1 Timotius 6 yang Anda kutip tadi. Makanya saya tracing ke ayat ini biar ada penjelasan brother. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal. Siapa ini anak tunggal? Adalah Tuhan yang berkenosis itu, yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Jadi sering saya analogikan begini, Tapi saya nggak nanya masalah dilihat atau tidak Pak Ben. Enggak, saya Kan nggak ada tidak topik itu. Kenapa Anda hanya di dalam bahasan mati tidak matinya sih? Karena Kenapa sih poinnya Anda di situ. Karena Pak Ben tadi sudah klaim Ya, bahwa makanya perlu Yesus aku dan- jelaskan eksistensi Sebentar. Tuhan itu apa. Perlu Jangan saya geser. jelaskan di situ. Iya, silahkan nggak apa-apa. Pak Ben mau jelasin kanosis, Pak Ben mau jelasin bahwa dia tidak terlihat, Pak Ben mau jelaskan dia terlihat bahkan gitu ya, nggak ada soal. Oke. Posisi saya adalah 1 Timotius 6:16 itu, dia mengatakan Tuhan itu, Allah itu, Elohim itu, dia yang tidak takluk terhadap mati, anak atanasia, free of the dead, tidak dapat, tidak boleh mati saya 1 paham detik pun. itu brother. Perhatikan makanya bagaimana Pak tadi Ben mengkompromikan ini? ini saya jawab ini. Dengar ya. Silakan. Oke. Tuhan yang adalah roh itu, roh Anda itu dan roh saya ini tidak akan pernah mengenal mati, brother. Dia immortality abadi. Tetapi penjelasan saya tentang kenosis itu adalah roh itu menjadi daging, kendati dia menjadi daging, dia tidak berlaku surut. Roh itulah yang memperlihatkan tentang eksistensi daripada Yod-Heh-Vav yang adalah roh yang tidak terhampiri itu. Ibarat handphone Anda ini loh, ini hanya walaupun tidak pas sekali, di dalam handphone ini ada 2 perangkat penting, software dan hardware. Iya. Oke, software Gini, itu Pak tidak Ben, akan saat Yesus saat Yesus Aduh. mati, sebentar, supaya gini, saat Yesus mati, saya mungkin 30 detik supaya sharing dengan. Saat Yesus mati, proses apa yang dijalani oleh Yesus mati itu? Apakah roh dan tubuhnya itu berpisah atau tidak, Pak Ben? Ya, oke, saya jelaskan. Yang jelas, tubuh itu tidak membusuk. Ya, tubuh membusuk. Ya udah, saya selesai. Dengar dulu. Lanjut, Bang Dewa. Tubuh itu membusuk selama 18 jam itu tubuh sudah bau. Tetapi Alkitab bilang tubuh itu juga yang bangkit. Oke, ditinggalkan tubuh itu tapi tetap dinaungin, Pak. Tubuh itu. Oke. Dan Saya nggak nanya itu. iya, biar Anda tahu kenapa. Lalu Kenapa menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan saya? Apapun jenis tubuhnya, sebentar, apapun jenis tubuhnya, apapun tubuhnya itu berasal dari apa, apapun konfigurasi tubuh menurut Pak Ben itu, definisi mati itu adalah berpisahnya roh dengan tubuh, kan begitu? Iya, Saya mati, brother. roh saya berpisah dengan tubuh saya, kan begitu? Pak Ben rohnya mati itu berpisah roh, Pak. meninggalkan tubuh itu, brother. Ngerti nggak? Dalam Iya, waktu berarti yang mati, kan? singkat 3 hari 3 malam.
Iya, dan tubuh berarti itu Yesus tidak mati 3 hari 3 membusuk, malam dan kan? setelah roh itu turun nggak ke usah alam selesai nih. maut, Lanjut Bang Dewa, perhatikan. saya sudah selesai. Ya, roh itu Oke, turun ke Assalamualaikum. alam maut, walau roh itu Izin bersifat. Pak Ben. Pak Ben, saya Waalaikumsalam. luruskan. Ini saya diberi kesempatan enggak? Pertanyaan Kang Chan tadi Pak Ben Ini nggak mau saya nggak paham jawab. kayaknya. Ini mau saya Enggak, jawab, maksudnya brother. gini, Pak Ben itu Gimana? kontradiksi. Kan tadi Oh, ayat kontradiksi. mengatakan tidak tunduk kepada, ya ayat mengatakan tidak tunduk kepada kematian. Aduh. Tetapi faktanya Yesus mati 3 hari. Oke lah, terlepas dari dia bangkit ya, tapi pada saat itu dia 3 hari dia mati, Pak Ben. Jadi itu kontradiksinya di situ yang Pak Ben tidak paham menjelaskannya. Perhatikan, Jadi makanya tadi saya bilang, brother, penjelasan saya kenosis singkat, tapi saya maklum lah, Tritunggal aja nggak memahami. Ketika roh itu menjadi daging, roh itu tidak berlaku surut, brother. Roh itu yang mendiami tubuh itu, ngerti nggak? iya, roh saya itu ayat tidak pernah betul. mati. Oke, Roh itu tidak pernah terlepas mati. dari makna Pak Ketika Ben, tubuh tetapi itu- ayatnya nggak sinkron dengan Oh, nggak fakta. sinkron. 1 Timotius 3:16 Ya, iya, tadi. faktanya dia mati 3 hari. Iya, tetapi rohnya kan nggak mati. Rohnya kan nggak mati. Disepakati bahwa berpisahnya jasad dengan roh, bukan masalah roh mati Iya. atau tidak. Tapi dalam konteks jasad Yesus itu kan berpisah. Nah itu Iya, maknanya dari awal jasad tadi udah itu, disepakati. Kenapa dia mati? Alasan adalah untuk menggantikan, jangan dipotong dulu ya, untuk menggantikan kami Pastor Ben yang percaya kepada dia yang seharusnya mati, dilemparkan dalam api neraka. Karena konsep penebusan iman Kristen itu adalah take over, pengambil alihan. Oke, tubuh itu mati 3 hari 3 malam, jelas dikatakan Yesus mengakui dia mati di dalam Wahyu 1 ayat 18, itu jelas ya, Yesus mengaku dirinya mati, Wahyu 1 ayat 18. Oke, kemana dia ketika dia roh itu kemana pergi? Alkitab mencatat 1 Petrus 3 18-19 itu, walau tadi penjelasan saya, roh itu omnipresent, maha hadir, tapi harus ada arah direction di sana kan kita melihat. Jadi kalau Anda mungkin bertanya, yang Anda pahami kan begini, Tuhan roh itu menjadi manusia, sudah. Dalam konteks pemahaman Anda ya, saya tidak memakai diksi menjadi manusia, tapi dalam daging dan darahnya sendiri. Ya oke, yang Anda pahami kan perubahan itu terjadi di sana, ibarat, makanya saya tidak memakai diksi penjelmaan, tidak. Menjelma yang seperti Anda pahami, kupu-kupu menjadi tongkat, tongkat menjadi kembang, itu tidak. Yesus itu tidak seperti itu, brother. Rohnya itu tetap eksis, kendati tubuhnya itu mati 3 hari 3 malam. Kenapa dia harus mati 3 hari 3 malam? Untuk menggantikan kami yang seharusnya mati, dilemparkan dalam api neraka, brother. Oke teman-teman, aku mohon undur dulu ya. Aduh, Bentar Pak Ben. Waduh. Bentar Pak Ben. Waduh. Saya Dewa pengen mau H2H dilanjutkan yang tadi sebenarnya dulu, ya. soalnya dipotong. Silakan. Oke, lanjut. Tadi Pak Ben mengatakan di dalam Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa di menyatakan. dada itu bukan di pangkuan, di Pada dada. saat Pak Ben mengatakan, Ya, apakah brother, yang namanya itu menyatakan? bukan di pangkuan ya, tapi dengan di dada menampakkan ya. Itu di dada ya, bukan di Baik. pangkuan. Pada saat Itu Pak Ben terjemahan LAI ini banyak mengatakan- ngaco. Ya, lanjut. Oh, LAI yang ngaco ya, LAI yang ngaco ya. Bukan di pangkuan, berarti tapi di dada. orang-orang Kristen itu ngacaukan sama LAI, disesatkan sama LAI. Baik. Banyak. Ketika Pak Ben banyak mengatakan ngaco. dialah yang menyatakannya. Menyatakan di sini artinya bahwa Yesus menceritakan, bukan Bapa itu menampakkan. Bukan Pak. Tapi Yesus ngaku dia Bapak, brother. Nggak pernah Yesus mengaku dirinya itu Bapak. Nggak Oke, pernah. aku baca. Pada Dengar, saat, aku sebentar, baca Pak Ben. lu, Saya brother. belum, Iya, Pak. oke. Bapak bertanya sendiri, jawab sendiri, begitu. Ini saya bertanya dulu, Pak. Oh, pakai Di diksi dalam saya, Matius brother. 28, di dalam Iya. Matius 28 nomor 18, saya akan buktikan kalau ayat ini adalah ayat hoak, Pak ya. Nah, Yesus mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan oleh Tuhan Allah kepada Yesus. Siapa Yesus menerima itu dari siapa, Pak? Begini, brother. Ketika dia berkenosis menjadi manusia selama 30, udah brother, tolong pamit dulu ya. Jadi Anda juga nanti kapan-kapan lah kita ini lagi Aduh, ya. janganlah, Anda sebentar tidak lagi lah, Anda Pak tidak Ben. ini nggak mau mendengarkan. Memang sentral iman kekristenan kenosis inkarnasi, brother. Enggak, kan ada kata-kata Di situ. dikuasakan. Kalau kata-kata ada Iya, dikuasakan itu berarti ada bahasa. pemberi kuasa. Nanti kalau aku jawab kepada siapa Yesus berdoa, kepada dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi dari diri sendiri. Anda kan ketawa karena Anda Pasti. tidak meyakini itu. Oke Pasti. ya.
pamit dulu ya Karena kami kawan-kawanku itu, ya. Terima umat kasih, Islam salam itu toleransi ya. adalah Salam umat berakal, toleransi Pak. ya. Iya, Saya oke, akan oke. membuktikan, Pak, di dalam Matius 28 nomor 18, ini adalah ayat hoak, Pak. Yesus tidak pernah Udah mengatakan, kabur, udah kabur, udah kabur, udah kabur. Aduh, saya kabur, belum udah lah ya. coba Nggak tadi kuat Dewa, ya. tolong Aku dong, belum tadi Dewa pengen ngomong. H2H. Pak, H2H bener. Pengen Iya. Dewa habisin ini ayat-ayatnya. Iya. Nggak sanggup. dia, nggak Betul. sanggup. Aku juga belum ngomong nih Bang Dewa dari tadi. Iya, udah nyerah Ada dia, mau- udah lempar handuk, mau gimana lagi? Ini ada Bang Jibril lagi. nggak enak Iya, dengan Bang Jibril. Silakan Bang Jibril, silakan. Padahal gua tadi mau ngomong tadi Bang Dewa tentang konsep dia kan bilang tadi kenosis, inkarnasi segala macam tuh tetek bengek tadi ya. Padahal gua ternyata melihat sejarah inkarnasi dan kenosis ini adalah ajaran pagan atau Helenis Yunani kuno gitu kan. Ini diadopsi ke Kristen awal gitu sampai sekarang. Nah, itu Iya, persoalannya kita Bang Dewa. Sampai nanti, nah itu mau tata tembak, tapi dia udah kabur duluan. Tambah lagi Bang, tafsir alegoris. Ternyata tafsir alegoris ini yang dipakai oleh para gereja itu adalah filsafat Stoa, yaitu berasal dari Yunani. Pendekatan ini dikembangkan oleh namanya filsafat Zeno yang diambil oleh gereja Latin awal, yaitu Tertullianus, sehingga muncul namanya konsep dosa warisan. Nah itu tadi Bang, mau tahajar di sana. Kalau kita bisa bicara konsep inkarnasi dan kenosis, lah duluan kabur dia. Iya, itu kan masalah Lah, iya dah. penerjemahan ya. Itu dari Septuaginta. Iya Bang, Tapi yang Septuaginta jelas ya, dia. Kalau soal paganisme sih udah jelas ya. Maksudnya ada 8 ayat di Bible itu sendiri menyatakan bahwa kalau dunia bawah tanah, dunia neraka itu yang punya Hades. Hades itu dewa kematian Yunani. Itu udah jelas Nah. ya, maksudnya nggak bisa. Salam kenal. Nah, yang lebih menarik lagi Bang, konsep inkarnasi ini Bang, yang kalau kayak kita dengar kisah darah Bible, Salam kenal, itu Pak. ternyata Bang mirip dengan kisah dari Raja Romawi Romulus. Raja Romawi Romulus yang pertama itu Bang, sangat mirip dan ini diadopsi oleh Bible juga. Misalnya tentang kelahiran Romulus dan kelahiran Yesus. Romulus lahir dari seorang perawan namanya Rhea Silvia yang dikandang oleh dewa Itu emas gitu Bang. Ada tamu. Nah, ada jadi tamu itu sama ada itu, tamu, Bang. Ada tamu, salam. Oh ya, silakan lanjut. Salam juga. Salam juga, salam toleransi. Oke. Ya, Ya, salam ini kan kita dari ibadah. membahas apakah Yesus Tuhan kan begitu. Ya, ya benar. Tanda tanya. Nah, saya Kristen ini, saya Kristen. Oke. Iya, maaf, coba ditanya dulu Pak Roasi sama pengobat kesurupan nih Islam Jumat atau Minggu? Ya, kalau Gimana saya maksudnya Islam. Pak? Saya Kristen. Oh, Pak Roasi Kristen dan Pak pengobat kesurupan Islam ya? Ya, benar. Pengobat kesurupan gimana? Maksudnya saya nggak ngerti pengobat kesurupan bagaimana. Enggak. Nama, Itu sebelah Anda, itu sebelah Anda itu. Oh, Ada namanya pengobat kesurupan. Nama akun sebelah Bapak namanya pengobat kesurupan. Bukan Bapak pengobat kesurupan, Pak. Tenang. bukan. Tenang, Pak, tenang. Ya. Ya, pekerjaannya itu ditulis di sana. Gimana Ya, jadi Pak kan- Roasi ada yang mau disampaikan, Pak? ini kan Silakan. apakah Yesus Tuhan kan begitu? Nah, jadi itu kan kita dapat informasi dari Alkitab. Nah, maka kita bertanya apakah Alkitab itu? Sepanjang yang saya pelajari, bahwa Alkitab adalah informasi mengenai Tuhan yang Maha Kuasa dengan segala kebesarannya yang tiada mustahil bagi dia. Nah, jadi ketika ada ayat ditulis seperti itu, apakah bagi Tuhan mustahil? Itu pertanyaannya.
abangku di sini boleh nggak ngobrol sama dia bentar aja 2 menit aja? Lanjutin lagi Baik, Jibril. silakan Udah, Bang Jibril. belum ada Sebenarnya ini kesempatan pengen lagi Jibril. pengen kena ini sama Dewa ini. Dua menit aja, 2 menit aja. Udah kasih Aki Jibril lah. Kita udah tadi. Bang Roasi barusan bilang Alkitab dasar Tuhan Yesus dan segala macam itu berdasarkan dari Alkitab. Saya boleh tanya nggak Bang, hubungannya Alkitab yang Abang pegang sekarang, sanad atau benang merahnya ke Yesus di mana Bang? Karena yang saya lihat kopian terakhirnya itu di abad keempat, nggak ada hubungannya, putus 400 tahun Bang sanadnya ke Yesus. Ya, kalau saya sudah memeriksa ya, sepanjang yang saya periksa, saya berdasarkan literasi juga, manuskrip. Jadi yang ada sekarang ini ya akurat begitu. Iya, kopian yang tertuanya, kodeks tertuanya itu Vatikanus sama Sinaiticus. Itu ditemukan di tahun 325, karbon print dan teksnya juga di tahun 325 ditulisnya. Iya. Sementara Yesus kan di abad 1, Pak. Itu ada selisih sekitar Oke lah. 300 Jadi kan tahun. begitu. Kan tadi saya kan sudah terangkan. Nah, kalau soal itu kan saya nggak lahir di zaman sana. Ya kan, untuk teknologi juga kita kan mengujinya juga banyak faktor kan. Untuk itu nggak benar, banyak faktor juga untuk itu benar, kan begitu. Iya, tapi ini 99% ditemukan di tahun 325, Pak. Ada selisih 300 tahun ke Yesus, Pak. Itu hubungannya gimana, Iya. Pak? Apa imani saja? Atau bagaimana? Saya sekarang yang saya imani adalah Alkitab yang ada sekarang ini terbitan Lai itu. Lai. Iya, berarti berarti Bapak nggak menyelidiki sejauh itu ya. Ini Alkitab dari mana? Ya, dan sejauh itu saya tidak selidiki. Yang ada ini saja sudah cukup begitu, karena sudah memuaskan bagi saya. Iya, gitu. jadi dikasih sama gereja, habis itu udah imani saja gitu. Ini tulisan Yesus Tidak, gitu atau saya tulisan. tidak dikasih oleh gereja, tidak. Dogma imani aja. Tidak, Jadi, saya tidak. Pak. Jadi iman itu, nanti konsep iman itu berbeda lagi, Pak, kalau kita bicara iman. Nah, jadi saya mau terangkan aja bahwa Alkitab sepanjang yang saya pelajari, bukan orang yang pelajari, saya ya. Iya, tapi sepanjang sampai yang sekarang saya Bapak pelajari. bisa buktikan nggak yang tertulis di Alkitab itu memang ada hubungannya sama Yesus, Pak? Karena yang saya lihat nggak ada hubungannya, Pak. Justru karena terbukti di dalam hati, di dalam logika saya terbukti. Begini dia, Pak, Ya, ya. itu namanya Oke iman, lah. Pak. Itu Ya, namanya itu- iman. Iya, maksudnya begini, dia terbukti dalam kehidupan nyata begini. Oke, saya abaikan itu Alkitab. Ya, saya abaikan itu Alkitab. Nggak jadi masalah. Nah, informasi tentang Yesus Kristus itu bukan hanya tercatat di Alkitab. Bukan Jadi di Alkitab mana saja lagi, Pak? datanya, kan begitu. Jadi di mana, Pak? Ada di buku-buku lain, buku orang Yahudi, buku orang Romawi. di Yahudi Ya, disebut nggak bisa saya sebutkan namanya. Ya, saya mau iya, di buktikan aja. Yahudi, di Saveria, di Sanhedrin, Pak. Itu diceritakan di sana bahwa Yesus itu penyembah berhala dan direjam dan digantung, Pak. Itu kalau buku-buku lain yang saya dapatkan bahwa Alkitab ini Yang bawa adalah buku data. lain Bapak loh, Pak. Saya cuma menceritakan. Ya, oke, nggak jadi masalah. Oke. Nah, jadi apa yang membuat saya mempercayainya, mengimaninya? Ketika ada informasi itu yang tercatat sebagai data bahwa ada orang manusia, ya, nggak usah abaikan aja lah dulu lahir dari mana, lalu dia mengaku Tuhan, lalu menghidupkan orang mati. Firaun juga ngaku Tuhan, Pak. Ya, dengar dulu. Masalahnya begini, Oke, dia siap. mengaku Tuhan. dengar dulu, Iya kan? dengar dulu. Dengar dulu. Jadi kan saya belum selesai. Iya. Kalau soal mengaku Tuhan, saya kan bisa mengaku Tuhan, kan Iya, begitu, iya, Pak. Pak, lanjut, Pak. Lanjut. Dia mengaku Tuhan, lalu mengadakan mukjizat dengan sesuka hatinya, dengan kehendaknya sendiri, ya, sama seperti Bapa katanya. Sama seperti Bapa melakukan. Di mana dia ngaku? Ngakunya di mana dia tuh? Ngakunya di mana? Iya, biar nanti ayatnya saya bilang kalau Bapak nanti mau tahu ayatnya biar saya kasih tahu, kan begitu. Saya terangkan aja dulu gitu.